Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Tresia Monica Ado. Saya berasal dari Instansi Sekolah Dasar Negeri 10 Nangasungai, Kecamatan Embala Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Pada saat ini, saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan baik 3 di Sekolah Tinggi Pastoral Fransiskus Asisi Semarang dengan NIM 253091714. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melakukan ujian kinerja di Sekolah Dasar Negeri 10 Nangasungai pada mata pelajaran Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik dengan materi Aku Pribadi yang Unik. Demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabarnya? Baik. Bagus. Gimana? Udah sarapan pagi tadi? Udah. Baik, kalau udah berarti semuanya sehat? Baik. Kalau begitu, kalau semuanya udah sehat semua, berarti kita belajar dengan tenang. Dengan apa? Dengan kondisi badan yang kita yang sehat. Baik. Sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu Ibu akan membawakan sebuah doa ya. Kita berdoa bersama. Silakan kita berdiri, kita berdoa. Baik. Jari jempol, jari unjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari linting ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu bisa berkumpul di ruangan ini untuk belajar bersama dengan anak-anak kami. Semoga apa yang kami pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kami dan juga orang lain di sekitar kami. Tuhan, hari ini kami akan mengenal keunikan kami yang istimewa dalam diri kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Baik anak-anak, kita akan memulai materi kita. Tetapi sebelum mulai materi kita, Ibu mau mengabsen kalian terlebih dahulu. Semuanya hadir? Hadir. Semuanya hadir berarti anak-anak sekolah kita ini, kalian-kalian ini adalah anak yang rajin di sekolah. Terima kasih ya. Garuda Pancasila, pahlawan yang berjuang untuk negara kita adalah pahlawan yang sangat luar biasa ya, berjuang demi kita sehingga kita bisa merdeka. Hari ini materi yang mau Ibu pelajari pada pagi hari ini untuk mengajak kalian adalah untuk mampu mengenali keunikan diri sendiri maupun mengembangkannya serta menghargai keunikan yang dimiliki orang lain. Nah, itu yang mau kita sampaikan pada pagi hari ini. Ya. Adik-adik yang terkasih, anak-anak, di sini
kita harus mengenal dulu apa itu keunikan, ya. Yang mau disampaikan di sini ada sebuah lagu. Kita melihat lagu ini yang di depan ini, kita akan mendengarkan video yang ada di depan. Setelah kita mendengarkan, kita amati apa yang ada di video itu, tentang apa isi lagunya. Paham? Semuanya lihat ke depan, amati, dicermati, nanti ada berapa pertanyaan yang kalian jawab. Oke, baik. Kira-kira apa isi video di cerita ini? Di dalam cerita ini? Ya? Jangan apa? Jangan ngejek. Kemudian apa lagi? Jangan mencela. Terus apa lagi? Apa isi lagu dalam cerita itu tadi? Lagunya apa isi ceritanya? Hah? Apa isi lagu yang baru saja kita nyanyikan tadi? Ada yang bermain. Terus? Lagunya ada yang keriting. Disimak videonya tadi itu seperti apa? Apa isi lagunya tadi? Aku istimewa kan? Aku bisa tertawa katanya. Itu ya. Jadi segala hal yang ada di dalam diri kita itu harus kita syukuri. Oke, sampai lagi mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada? Cukup ya? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang mau kita capai itu diri manusia. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan keunikan yang dimiliki baik secara jasmani maupun secara rohani. Ini yang mau kita capai di tujuan pembelajaran ini. Nah, kan? Kenapa ada unik dalam diri kita? Dan jenis-jenis keunikan di dalam diri kita. Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan citra Allah. Tangan ke atas menampai kita, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. Oke, silakan duduk. Setelah kita bernyanyi tadi, kita akan mendengarkan lagi satu video. Video ini kita simak seperti tadi. Simak bagus-bagus ya, memahami dulu apa isi cerita video ini. Menceritakan apa dia. Ya? Simak bagus-bagus ya. Dongeng cerita anak semua istimewa. Semut kecil yang sedang berteduh di balik bunga matahari. Wahai semut, hujan telah tiba, jangan bersembunyi. Seru Ulu kepada semut yang sedang berusaha keras menghindari tetesan air hujan. Ulu, aku tidak suka dengan hujan. Kamu lihat betapa mengingat tubuhku. Air hujan akan menyeret dan menenggelamkan aku. Aku tidak bisa berenang sepertimu, makanya aku berteduh. Sahut si semut. Makanya semut, kau harus berlatih berenang. Aku sejak berwudu sudah bisa berenang. Masa kau tidak bisa?
Berenang itu sangat mudah. Julurkan saja kakimu seperti ini. Lihat ke depan ya. Seperti ini. Kira-kira apa isi dan pesan video tersebut? Jangan mengejek. Terus siapa lagi? Apa lagi? Ayo, semangat, semangat, semangat. Jangan menghina perbedaan. Apa? Jangan menghina perbedaan. Jangan menghina perbedaan. Oke, terus. Siapa lagi? Ayo jawab. Mengejek satu sama lain. Jangan mengejek satu sama lain. Di dalam sebuah cerita itu tadi siapa tokoh-tokohnya lagi? Kata, Guru, Kata sama Lulu. Lulu kali nggak? Ulu, ya. Nah itu. Terus apa isi pesan dalam video itu tadi? Selain jangan mengejek, kan? Betul? Masih ada yang lain? Jadi cerita ini pesannya adalah untuk kita semua. Kita ini di mata Tuhan itu sama. Tidak ada perbedaan dalam diri kita. Baik dia kurus, tinggi ataupun apa, itu tidak ada masalah buat kita. Di dalam video ini menceritakan bahwa kita itu harus saling menghargai satu dengan yang lain. Tidak boleh menghina teman. Ya, itu. Jadi setiap orang itu memiliki keunikan tersendiri. Keunikan yang dimiliki seseorang itu harus disyukuri. Di mata Tuhan, kita itu adalah sama. Ya, kira-kira seperti itu. Keunikan di dalam kitab suci, kita akan mendengarkan kitab suci. Salah satu dari murid silakan maju dari anak-anak. Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Berfirmanlah Allah, baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang melayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Baik, kita telah mendengarkan kitab suci. Sekarang Ibu mengambil satu perikop dalam kitab suci ini ya, tentang kejadian, yaitu maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, karena berkaitan dengan keunikan dalam kitab suci ini, maka Ibu mengambil satu perikop di sini tentang kejadian ya. Tuhan itu menciptakan manusia itu menurut gambar dan cerita Allah.
Dalam kitab suci tadi menggambarkan bahwa Tuhan menciptakan manusia dari alam, dari awal 1 sampai ke 6 Tuhan menciptakannya. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima sampai ke 6. Ke 6 itulah Tuhan menciptakan kita manusia. Menciptakan manusia dengan keunikan masing-masing. Salah satu contohnya adalah ada yang berkulit putih, ada yang sawo matang, dan ada yang pandai menggambar, dan ada yang pandai berhitung. Ada yang suka berbicara di depan umum, ada yang lebih suka mendengarkan. Nah, semua perbedaan itu menunjukkan bahwa Allah mencintai kita dengan cara yang sangat luar biasa. Ya, aku diciptakan unik katanya. Dengan keunikan yang ada dalam diri saya ini, saya sangat istimewa di mata Tuhan. Keunikan diri manusia itu dapat dibedakan atas 4. Pertama, keunikan fisik. Kedua, keunikan kemampuan. Dan yang ketiga, yang keempat, keunikan pengalaman hidup. Keunikan fisik itu adalah setiap orang itu memiliki bentuk dan rupa wajah yang berbeda satu dengan yang lain, baik yang kemar maupun tetap khas atau yang berbeda. Kita itu memiliki bentuk dan rupa wajah yang unik, istimewa, dan tidak ada duanya. Contohnya adalah bentuk wajah seperti yang Ibu bilang tadi. Bentuk wajah, warna kulit, bentuk hidung, rambut, tinggi badan, dan ciri khas tertentu lainnya. Di dalam ruangan ini, kita ini bermacam ragam wajahnya. Tidak sama kan? Ada yang mancung hidungnya, ada yang putih, ada yang hitam. Betul kan? Nah, kemudian menghargai orang lain berarti menghormati perbedaan yang ada dan tidak membeda-bedakan teman. Contohnya, tidak mengejek teman yang kurang pandai. Kita tidak boleh membedakan teman kita. Kita juga tidak boleh mengejek orang lain dalam diri kita. Yang ditanamkan Tuhan dalam diri kita, yang ditanamkan Tuhan dalam hidup kita adalah cinta kasih. Tidak membandingkan kamu anak siapa, kamu anak pejabat. Tidak ada membandingkan seperti itu. Itu yang diajarkan di dalam kitab suci kita. Bahwa kita itu hidup harus saling menghargai satu dengan yang lain dengan cinta kasih. Kemudian tidak menertawakan teman yang berbicara dengan logat yang berbeda seperti kita. Kadang-kadang kalau kita berbicara suka pakai logat hantu muncul kadang-kadang ya. Gitu. Kemudian mengajak semua teman bermain bersama. Jadi tidak ada yang dipilih-pilih, semuanya ikut bermain. Gitu. Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang Ibu akan membagikan kelompok ya tentang LKPD. Apa yang telah Ibu jelaskan tadi itu berkaitan semua dengan LKPD yang Ibu bagikan dengan kalian berkelompok. Kalian berkelompok itu 3 kelompok 4 orang. Jadi kita ikutkan dulu. Bangkunya, geser bangku. Bangku kamu ke sini. Ini. Boleh ke sini. Di depan ada di sini ada tiga pertanyaan. Satu itu menjodohkan, ya. Satu ini menjodohkan, dan yang kedua itu kalian disuruh membuat teman kamu, menulis nama teman kamu, keunikan apa yang dimiliki oleh teman kamu, ya. Yang kedua, yang ketiga, kemampuan apa yang ada dalam diri teman kamu. Misalnya teman kamu itu pandai bernyanyi, tetapi bagaimana cara kamu mengembangkannya? Itu ya. Paham? Bisa dimengerti? Bisa. Oke, sekarang Ibu bagikannya.
menjodohkan ini, menjodohkan ke sini, terus ini sama ini. Ini menjodohkan ya, menjodohkan. Ini kalian membuat nama teman kamu dan keunikan kamu tersendiri, kemudian sebentar, masih ada ini. Ya, empat. Oke, sudah. Oke, silakan kerjakan. Cocokkan. Ini cocokkan di situ. Yang ini. Dan ini kalian isi di sini, ya. Oke, silakan. Selamat bekerja ya. Waktu ibu kasih 2 menit. Mengerjakan soal itu harus kompak. Jangan ada yang duduk, jangan ada yang duduk diam, tetapi tidak mengerjakan. Harus semuanya mengerjakan ya. Cocokkan. Kelompok, kerjakan kelompok, ya sendiri-sendiri. Pakai pulpen tulisnya. Iya, pakai pen. Kalian buat orang itu kan masing-masing punya keunikan tersendiri kan. Ya, kamu unik, kamu apa, dan kamu apa. Baik. Udah semuanya selesai? Oke, kalau udah kita bernyanyi lebih dulu. Nanti dikumpulkan. Oke, kita bangun. Kita bernyanyi. Kenapa di tempat sini, Kak? Kita berdiri, kita tepuk semangat. Ayo. Tepuk semangat. Oke. Baca dulu. Keunikan jasmani adalah seperti itu. Jasmani adalah bentuk wajah hidung, bibir, dagu, mata. Keunikan kemampuan dan bakat adalah bermain musik, menyanyi, menari, menggambar. Keunikan sifat karakter, baik, ramah, sabar, jujur, bijak. Oke. Terus yang satu itu, yang di bawah, keunikan. Nama teman, Arya, Setika Buku, Ayu, Inang, Silvan. Arya, Setika Buku, keunikan rambut legend. Nama Ayu, rambut lurus. Inang, kulit hitam. Silvan, kulit putih. Oke, baik. 10 soal itu kalian kerjakan dalam waktu yang singkat. Ya, sekarang ibu bagikan. Siapkan pen kalian. Ada 10 soal ya. Yang satu ini di belakang. Nomor 10 itu di belakang.
Oke, kalau udah kumpul ke depan. Ya. Udah kumpul ke atas meja ibu sini ke depan. Ayo. Silakan. Oke, kita bahas bersama ya. Kita bahas bersama. Siapa yang bisa menjawab nanti angkat tangan ya. Oke. Setiap orang memiliki wajah, sifat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Hal itu menunjukkan bahwa A. Manusia diciptakan dengan kelebihan yang sama. B. Manusia tidak perlu saling menghargai. C. Setiap manusia memiliki keunikan masing-masing. D. Semua manusia harus sama. Silakan, siapa yang duluan? C, Bu. C. Setiap manusia memiliki keunikan yang berbeda masing-masing. Oke. Nah, ini kesimpulan terakhir ya. Anak-anak, dari hasil yang kita pelajari tadi dari pertama sampai akhir ini, Ibu akan menyimpulkannya. Setiap manusia adalah ciptaan Allah yang unik dan berharga. Keunikan manusia itu tampak dari jasmani, bentuk tubuh, warna kulit, dan rohani itu adalah sifat, bakat, atau minat. Kita harus saling mencintai diri sendiri dan menghargai keunikan orang lain. Dengan menghargai perbedaan, kita ikut menunjukkan kasih Allah di dunia ini. Aku bangga menjadi diriku sendiri karena Allah menciptakan aku dengan kasih. Ya, terima kasih anak-anak. Kita telah menyelesaikan ini dengan bagus. Sekarang tugas kalian di rumah, kalian harus menulis. Tulislah 3 hal yang kamu sukai dalam dirimu sendiri, misalnya sifat, kebiasaan, atau kemampuan yang kamu miliki. Yang kedua, tulislah 2 hal yang ingin kamu perbaiki dari dirimu agar menjadi pribadi yang lebih baik. Oke. Sekarang kita harus punya motivasi dalam diri kita ya. Jangan lupa rajin berdoa dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Baik itu kita pergi ke sekolah, kita pergi kemana saja, kita harus menandai diri kita dengan tanda kemenangan, yaitu dengan tanda salib. Yaitu kenali keunikan dirimu dan kembangkan potensi yang kamu miliki. Jangan kalian pendam, tetapi harus kalian kembangkan dalam diri kalian. Dengan cara apa? Belajar agar kemampuan yang kamu miliki itu semakin diasah, semakin menjadi lebih baik. Oke. Baik anak-anak, pelajaran kita pada hari ini sudah berakhir di sini. Minggu depan kita lanjutkan kembali materi yang selanjutnya. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Boleh memimpin doa. Silakan. Bagaimana cara sikap kita berdoa? Kita berdoa dulu. Teman yang lain silakan berdiri, kita berdoa. Tangan kita di mana? Di atas dada kita. Oke, silakan teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau berikan kepada kami pada